Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpah curahkan kepada kita semua berbagai kenikmatan yang sampai dengan detik ini masih kita rasakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqomahan insyaallah taala bisa menjalankan berbagai aktivitas ibadah kita di kesempatan malam hari yang mungkin kesempatan malam ini berbeda dengan yang biasa jamaah kaum muslimin dan muslimat lakukan bersama Ustaz Abu Abdillah Tatabuqan Yafidahullah Ta'ala. Dikarenakan beliau sedang safar, sedang mengikuti daurah bersama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Yafidahullah Ta'ala di Pondok Pesantren Al-Imam Bukhari, yang pada kesempatan malam hari ini yang biasa beliau memberikan materi tentang fikih, akan tetapi ya diseling dulu gitu kan dengan ketidakhadiran beliau dengan materi yang sedikit bisa saya berikan bismillah ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan olehnya meskipun kondisi cuaca yang ya sering ya gitu kan dengan hujan atau mendungnya, tapi semoga ini menjadi bukan penghalang bagi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita sebagai makhluknya. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada materi yang akan disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita mencoba mengambil beberapa faidah
Tentunya dari ayat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula kita mengambil pelajaran dari ulama tafsir, beberapa di antara mereka yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-39. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-39 dalam surat Maryam, yang di mana Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diberikan mandat untuk memberikan peringatan kepada manusia ketika itu berkaitan dengan hari di mana orang-orang manusia secara umum akan mengalami penyesalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun." Wa anzirhum, dan berikanlah peringatan kepada mereka berkaitan dengan hari penyesalan. Yang ketika itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang akan menyesal. Dan ketika itu orang-orang yang menyesal ini, yang kelak nanti akan menyesal di hari penyesalan, disebabkan karena ketika mereka hidup di dunia, itu fi ghaflah, dalam kelalaian. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Yang sehingga mereka mengalami penyesalan yang begitu besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan dalam Ad-Durar Al-Muntaqa minal Kalimatil Mulqa, atau yang dikenal juga dengan Durus Yaumiyah, buah karya dari Dr. Amin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullah taala, berkaitan dengan ayat tersebut, beliau membawakan beberapa athar, diantaranya perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-39 tadi ya, dalam surat Maryam, wa anzirhum yaumal hasra, hari penyesalan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan yaumul hasra ismun min asma'i yaumil qiyamah. Azzamahullahu wa hadzara minhu ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaumul hasrah, hari penyesalan. Dan yaumul hasrah ini termasuk bagian dari sekian nama-nama hari kiamat. Karena memang ketika hari kiamat, ketika memiliki nama ini dan itu, maka disesuaikan dengan keadaan saat itu. Ya. Ketika yaumul ba'ats misalkan, ya karena pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan. Yaumul hasyar, ketika manusia dikumpulkan, dan seterusnya. Termasuk juga yaumul hasrah. Kenapa? Karena ketika itu pada hari kiamat orang-orang pada menyesal. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menganggap penyesalan ini bukan masalah yang sepele. Maksudnya menganggap sesuatu itu besar. Karena nanti tidak akan dirasakan penyesalan itu oleh orang-orang kafir saja. Bahkan orang-orang yang beriman pun juga akan mengalami penyesalan. Dan ketika itu tentunya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wa anzirhum yaumal hasra, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diminta untuk memberikan peringatan, mengingatkan kepada orang-orang tentang yang akan dialami nanti.
Berkaitan dengan ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan berkaitan dengan Yaumul Hasrah ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang keadaan manusia, baik dari kalangan orang kafir, orang-orang yang beriman, gitu. Disebutkan pada hari kiamat nanti, keadaan mereka tentu sesuai dengan apa yang sudah mereka usahakan. Ketika ahlul jannah sudah memasuki jannahnya, ketika ahlun nar, penduduk neraka, mereka memasuki neraka, na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan menghadirkan al-maut, kematian, sehingga bisa diperlihatkan kepada mereka. Dan kematian ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan dengan kambing atau domba. Dihadapkan kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka, diletakkan antara surga dan neraka. Maka ada yang mengatakan kepada masing-masing penduduk surga dan neraka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa yuqal ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadha? Wahai para penduduk neraka, kalian tahu nggak ini apa? Maksudnya kepada domba yang di sana adalah kematian. Maka mereka mengatakan, na'am hadal maut. Iya, kita tahu. Itu adalah kematian. Kemudian juga disebutkan juga, ditanyakan juga kepada ahli surga. Ya ahlal jannah hal ta'rifuna hadha? Wahai penduduk jannah, wahai penduduk surga, apakah kalian tahu apa ini nih? Maka mereka pun menjawab yang sama seperti jawaban penduduk neraka. Mereka mengatakan, na'am hadal maut. Ya, kita tahu bahwasanya itu adalah al-maut. Kemudian keputusan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'maru bihi fayudbah. Maka al-maut yang dalam bentuk kambing atau domba ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh, disembelih. Sehingga apa? Kematian sudah tidak ada. Hilang yang namanya kematian. Lalu ketika itu dikatakan, ya ahlal jannati khuludun fala mauta wa ya ahlan nari khuludun fala mauta. Wahai para penduduk jannah, kalian akan kekal di jannah. Dan tidak ada yang namanya kematian. Demikian pula dikatakan kepada penduduk neraka, wahai para penduduk neraka, khuludun, kalian akan kekal di situ. Tidak ada yang namanya kematian, tidak akan kalian mengalami kematian. Jadi akan terus dengan siksaan, sementara penduduk jannah penuh dengan kenikmatan dan kenikmatannya. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi, ayat yang ke-39 dalam surat Maryam, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bakal terjadi dan pasti terjadi. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kejadian nanti akan datang di kemudian hari, pada hari kiamat nanti, berkaitan dengan disembelihnya kematian dan ditetapkan kekekalan pada masing-masing di antara mereka, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tadi. Jadi dalam menyebutkan kejadian yang nanti bakal terjadi tentang penyembelihan al-maut dan masing-masing akan ditetapkan kekal. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang ke-39 dalam surat Maryam. Yang artinya di sini penyesalan pasti akan terjadi. Dan kalau berdasarkan ayat tadi, ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Karena mereka akan mengalami penyesalan yang begitu sangat disebabkan kekufuran yang mereka pilih, yang sehingga mereka akan mengalami kesakitan yang
terus dan terus kan. Dan kalau kita melihat ayat-ayat yang lainnya berkaitan dengan penyesalan yang terjadi, disebutkan juga dalam ayat yang lain, ya ini penyesalan tidak hanya terjadi pada orang-orang kafir saja, akan tetapi juga dirasakan oleh orang yang beriman. Ya. Kita masih berbicara tentang penyesalan yang dialami oleh orang-orang kafir. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-65, 68. 65 sampai dengan 68. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-64, "Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan kepada mereka yaitu neraka sa'ir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan khalidina fiha abada. Orang-orang kafir yang kelak nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir akan kekal di sana selamanya. Dan mereka tidak akan mendapatkan orang yang bisa menolong, memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari itu nanti wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Mereka mengatakan, dan ini bentuk penyesalan mereka. Mereka menyesal dengan mengatakan ya wailatana, duhai sekiranya kami dulu mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasul yang datang kepada kami. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, wahai Allah Subhanahu wa taala, justru kami malah mentaati sadatana, pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar di antara kami, yang ternyata mereka semua itu telah menyesatkan kita. Jadi kayak mereka menyesal, aduh, andai saja kita mengikuti pilihan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tetapkan. Tapi justru mereka hanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh tadi pemimpin pembesar di antara merekanya. Apa yang terjadi? Ternyata mereka disesatkan. Dibawa kepada jalan yang salah. Dibawa kepada kekufuran. Yang sehingga mereka mengharapkan, Rabbana atihim di'faini minal adab. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kubara'ana wasadatana, pembesar dan pemimpin-pemimpin kami apa? 2 kali azab. Jadi kalau kami merasakan kepedihan, tapi mereka mohon ya Allah diberikan azab yang lebih. Wal'anhum la'nan kabira. Dan laknatlah mereka wahai Allah Subhanahu wa taala dengan laknat yang besar. Penyesalan terjadi. Karena orang-orang memilih jalan-jalan kekufuran dibanding jalan keimanan, ketaatan. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, terutama di potongan ayat yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Penyesalan yang terjadi yang diucapkan oleh orang-orang kafir.
Yang diberikan penjelasan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Mereka mengatakan, seandainya kami mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul, fasalimna min hadzal adab, maka kita akan selamat dari adab yang begini. Wastahqaqna kal muti'ina jazila thawab. Yang kalau kita terbebas dari adab seperti ini, malah kita mendapatkan pahala yang besar. Seperti mereka, orang-orang yang taat. Walakinna umniyata fata waktuha. Tapi ternyata sudah kelewat. Ya. Penyesalannya terlambat. Falam tufidhum illa hasrah wa nadama. Apa yang dikatakan oleh mereka itu nggak bermanfaat. Yang ada hanya sebatas penyesalan dan penyesalan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengetahui sebab penyesalan yang terjadi disebabkan mereka memiliki kekufuran dibanding keimanan, maka tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan keimanan kepada kita. Dan hendaknya kita terus meminta keimanan tersebut, hidayah Islam, iman, terus ada pada diri kita sekarang sampai dengan akhir hayat kita. Maka dengan permohonan kita setiap kali sholat kita, yang wajib ataupun yang sunnahnya gitu kan. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah dengan ihdinas siratal mustaqim yang kita ucapkan. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah keimanan ini, berharap hidayah itu terus ada terus dan ada terus. Kemudian berkaitan dengan penyesalan tidak hanya terjadi pada orang-orang kafir saja. Orang-orang yang beriman pun juga sama akan mengalami penyesalan juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ketika jiwa mengatakan nanti di akhirat dengan mengatakan ya hasrata, ungkapan bentuk penyesalan mereka. Jadi jiwa masing-masing di antara orang-orang yang beriman akan mengatakan ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah. Mereka menyesali terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Bahwasanya mereka telah melalaikan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah-perintah. Mereka kurang maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal, ya hasrata. Jadi ungkapan penyesalan yang begitu mendalam, yang begitu besar. Kenapa? Mereka lalai dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ala ma farrattu. Apa yang telah saya lalaikan fi janbillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat ini, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, apa bentuk penyesalan yang ada pada diri mereka? Mereka mengakui adanya kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa perkataan salafus saleh berkaitan dengan ya hasrata wal hasrah an-nadamah ala ma farrattu fi janbillahi qala al-Hasan fi ta'atillah. Jadi orang tersebut menyesali terhadap apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan ketaatan, kurang dalam ketaatannya.
Sementara yang lain mengatakan Ad-Dhahhak rahimahullah ta'ala ay fi dzikrillahi azza wa jal. Ada juga yang menyesali apa yang sudah luput dari dia berupa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan zikir di sini yakni Al-Qur'an wal amalu bihi. Itu yang berkaitan dengan Quran, berarti dengan tilawahnya dan juga dengan pengamalannya. Menyesali. Abai terhadap hal itu. Baik tadi dari sisi ketaatan, dari sisi muamalah terhadap Quran dan juga pengamalannya. Wa qala Abu Ubaidah fi janbillahi ay fi thawabillah. Yang berkaitan dengan pahala Allah Subhanahu wa taala ketika ada di hadapan tapi diabaikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ayat ini, kemudian dengan apa yang nanti akan kita hadapi, mulai dari beberapa hari ke depan, sampai dengan 6 bulan ke depan. Ya. Karena kita tinggal beberapa hari lagi dari Jumada Ats-Tsani atau Jumadal Akhirah. Kemudian nanti masuk ke bulan haram yang pertama yaitu Rajab. Kemudian Sya'ban. Kemudian Ramadan. Kemudian Syawal. Kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan ini adalah bulan-bulan musim-musim ketaatan. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkan 6 bulan ke depan, ya siap-siap kita akan mengalami penyesalan yang begitu mendalam. Ya. Karena tadi penyesalan tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kafir saja. Kenapa? Karena ketika kita pun melakukan amalan soleh, kalau dibandingkan saudara kita yang lain, mereka lebih tinggi derajat kedudukannya nanti di jannah. Sementara kita misalkan di bawah mereka, kita akan menyesal. Karena kita menginginkan yang lebih dan lebih. Dalam urusan dunia saja seperti itu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara kalau dalam masalah akhirat, itu tentu lebih baik. Demikian pula, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan berikutnya datang dari kekeliruan dalam memilih teman, kawan, gitu kan. Yang ini pun juga akan disesali oleh setiap orang. Selain tadi ketika berkaitan dengan pilihan yang salah terhadap keimanan atau kekufuran. Berkaitan dengan ketaatan ataupun kemaksiatan. Demikian pula berkaitan dengan masalah pemilihan teman, kawan, sahabat, dan juga dalam pergaulan sehari-hari pun juga sama. Ini perlu kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29. Al-Furqan 27 sampai 29. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-27 dengan firman-Nya, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Pada hari di mana orang-orang zalim akan menggigit jari-jari mereka. Dan kita pun juga sudah tidak asing dengan istilah gigit jari dan penyesalan.
Hari orang yang berbuat zalim ini akan menyesal dengan menggigit jari-jari mereka. Seraya mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Celaka saya. Andai saja saya mengambil jalan bersama Rasul, orang yang saleh, teman yang baik. Dan nanti kita yang mengambil faidah dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah besarnya kecelakaan yang bakal dihadapi. Andai saja saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai khalilnya saya. Teman dekat saya, bestie saya, best friend saya, dan seterusnya. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Karena dia telah menyesatkanku. Ya, telah menyimpangkanku dari peringatan, dari ketaatan. Padahal kebaikan hidayah itu sudah sampai kepada saya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan penuturan orang yang keliru dalam memilih teman, kawan, padahal hidayah sudah sampai dengan. Tapi terpengaruh dengan kawan, terpengaruh dengan teman. Ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan penjelasan ayat yang ke-27 dalam surat Al-Furqan tadi. Wa qauluhu ta'ala wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Yukhbiru ta'ala an nadami dhalim alladhi faraqa tariqar rasul wa ma ja'a bihi min 'indillahi minal haqqil mubin. Berkaitan ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang penyesalan yang terjadi pada orang yang zalim. Kenapa orang zalim ini telah melenceng gitu kan, dari jalan yang dibawa oleh Rasul. Jalan yang benar. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-haq. Alladzi la miryata fi wa salaka tariqan ukhra ghaira sabilir rasul. Justru malah memilih jalan yang ditempuh oleh selain Rasul. Dari orang-orang kafir. Dari orang-orang fasik. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةَ نَدِمَ حَيْثُ لَا يَنْفَعُهُ النَّدَمُ. Dan kelak nanti pada hari kiamat orang itu akan menyesal. Yang dimana penyesalan itu apa? Enggak bermanfaat. وَعَضُّ عَلَى يَدَيْهِ حَسْرَةً وَأَسَفًا. Dan dia menyalahkan diri sendiri. Wasawa'un kana sababu nuzuliha fi Uqbah ibni Abi Mu'id au ghairihi minal ashqiyah. Karena sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan ayat ini berkaitan dengan sosok atau tokoh Uqbah bin Abi Mu'id atau Mu'id. Orang ini tadi sudah mendapatkan hidayah Islam. Ya, sudah mendapatkan hidayah Islam. Tapi terpengaruh dengan kawannya. Orang musyrik. Itu Ubay bin Khalaf. Akhirnya apa? Murtad. Keluar. Karena tadi hidayah sudah sampai kepada dia. Bahkan tadi sudah masuk Islam. Tapi tadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan baik ini berkaitan dengan Uqbah bin Abi Mu'id atau yang selainnya. Berkaitan dengan tadi. Salah pilih jalan. Padahal sudah datang kebenaran, sudah datang al-haq, sudah datang Islam, telah datang sunnah, tapi terpengaruh dengan temannya, kawannya, sahabatnya, sehingga telah memilih jalan yang menyimpang, yang singkala nanti akan menyesali apa yang sudah dipilihnya ketika di dunia dengan pilihan yang salah. Ya. Maka selanjutnya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan fa kullu dhalimin yandamu yaumal qiyamati ghayatal nadam.
Dan orang zalim ini kelak nanti pada hari kiamat betul-betul menyesal. Wa ya'addu 'ala yadayhi, dan betul-betul dengan bentuk penyesalan yang sangat begitu mendalam, mereka akan menggigit jari-jari mereka. Seraya mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Penyesalan. Telah memilih jalan yang salah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan berikutnya yang ketiga yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin bab tentang an-nahyu an su'ali al-imarah wa ikhtiyari tarkil wilayat idza lam yata'ayyan alaihi atau tad'u hajatu ilaih, berkaitan dengan bab larangan untuk meminta kepemimpinan. Ya. Dan juga hendaknya memilih untuk meninggalkan yang namanya dunia seperti itu, kepemimpinan. Kalau memang tidak dibutuhkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan beberapa hadis di sana. Meskipun saya sebutkan tidak secara urutan sesuai dengan yang beliau sebutkan. Hadis yang ke-677 yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian kelak nanti akan berambisi, berebut dengan yang namanya imarah, kepemimpinan itu. Dan kalau kita melihat keadaan sekarang di tahun-tahun politik seperti ini gitu kan. Ya, jelas apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan kelak nanti pada hari kiamat, kepemimpinan tersebut akan menjadi bahan penyesalan bagi orang itu. Dalam hadis sebelumnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau menjadikan diriku diangkat sebagai pegawai, sebagai orang yang menangani urusan ini dan itu? Maka apa yang terjadi? Fadaraba biyadihi ala mankibi. Maka Abu Dzar menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam setelah saya ngomong begitu tuh, beliau alaihi salatu wasallam menepuk pundakku. Seraya mengatakan, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif." Engkau itu lemah, enggak mampu. Ya, enggak bisa. Wa innaha amanah, sementara yang namanya jabatan, kepemimpinan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan kelak nanti pada hari kiamat, hal tersebut merupakan bentuk kehinaan bagi dirinya. Penyesalan untuk dirinya. Illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali kalau orang tersebut memang mampu. Berkompeten gitu kan. Ya gak ada masalah. Tapi kalau misalkan nggak bisa, nggak mampu, coba-coba, barangkali, dan seterusnya, oh nggak bisa ini. Justru yang seperti coba-coba dan nanti kelak akan menjadi penyesalan yang mendalam buat mereka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk senantiasa istiqomah di atas agamanya, ada pada keimanan dan juga bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa taat semaksimal mungkin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin-pemimpin kita pemimpin-pemimpin yang qawi dan juga amin. Wallahu taala a'lam bissawab. Enggak, barangkali mau disampaikan beberapa menit ke depannya. Sampaikan.
Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, kalau minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.